Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatil jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhkami kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kewajiban yang paling mendasar untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan sholat fardu 5 waktu. Di balik sholat fardu yang 5 waktu ada beberapa rahasia yang bisa menjadi motivasi kita untuk selalu giat dan bersemangat dalam mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faja'ala 'alaika salatan fi awwali nahari sukron lima adharu laka min bahiril anwari waliyakuna nuhuduka ilaih fi awwali qiyamik jabron lima hasala min ghaflatika fi tuli mannafi." Allah menjadikan atas engkau salat di awal siang, yaitu salat subuh. Subuh ini awal siang. Nah, salat subuh itu dijadikan oleh Allah, diwajibkan kepada kita agar dijadikan salat subuh itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas datangnya siang. Karena siang ini lima'ashi, siang ini untuk penghidupan kita. Untuk menghadapi datangnya siang itu, Allah menyuruh kita untuk bersyukur dengan dengan mendirikan sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, agar hari kita dimulai dengan ibadah. Agar hari itu dimulai dengan ibadah. Dan yang ketiga, subuh itu fungsinya untuk menambal kelalaian kita di waktu tidur di malam hari. Kita berapa jam lupa kepada Allah dalam keadaan tidur. Bangun sholat subuh. Ini subuh fungsinya adalah sebagai penambal dari lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidur tadi. Ini fungsinya sholat subuh. Yang pertama, syukur kepada Allah atas datangnya siang. Yang kedua, mengawali siang dengan ibadah. Yang ketiga, menutupi kelengahan, kelupaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tidur di malam hari.
Maka itu subuh ini diletakkan oleh Allah di awal siang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Allah menjadikan subuh itu 2 rakaat? Dalam kitab Hikmatut Tasrih disebutkan, karena itu waktu subuh, waktu kita masih malas bangun tidur. Jadi Allah mewajibkan 2 rakaat. Dan lagi subuh ini sebagai pembuka. Pembuka itu biasanya memang sedikit. Contoh makanan pembuka, buah-buahan biasanya sedikit. Ada sebagian hukama yang menjelaskan demikian. Jadi orang yang tidak sholat subuh, orang yang tidak mensyukuri datangnya siang, orang yang tidak memulai harinya dengan ibadah, orang yang tidak menutupi kelalaiannya kepada Allah di malam hari itu, karena fungsi sholat subuh demikian. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Wa ja'ala 'alaika sholatan wasatan nahar ikhmadan anka lima adharahu fi dzalikal waqti min wuqudin nari. Kemudian Allah jadikan atas engkau sholat di tengah siang. Allah wajibkan sholat zuhur. Antara lain fungsinya adalah memadamkan api neraka yang dinyalakan untuk kita. Panasnya zuhur itu, ujar Nabi, min siddati fahi jahannam. Panasnya zuhur itu adalah merupakan bersangatan hembusan nafasnya jahannam. Maka padamkan jahannam itu dengan sholat 4 rakaat. Jadi orang yang meninggalkan sholat zuhur artinya orang yang nerakanya selalu menyala untuk dirinya. Orang yang meninggalkan zuhur tentu orang yang sangat renggang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat zuhur ini sholat yang sangat dirindukan karena Allah mewajibkan zuhur setelah 6 jam dari subuh. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang hubungannya sangat bagus kepada Allah, merindukan datangnya zuhur karena lamanya menunggu. Lama menunggu. Zuhur adalah 6 jam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sholat zuhur jam 10. Karena sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat zuhur merupakan mahsyu'ul arifin. Sholat yang dirindukan oleh orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan sholat duha. Duha ini sholatnya orang yang sudah tidak tahan lagi menahan kerinduannya kepada Allah, menunggu zuhur. Duha yang mana afdal waktunya di 1/4 siang, sekitar jam 9:30 atau jam 9 pagi. Inilah sholat sebagai obat kerinduan kepada Allah karena lamanya menunggu zuhur, sehingga hubungan kepada Allah selalu terhubung, selalu terjalin. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita masih diberikan umur, semoga kita masih diberikan kesempatan, sehingga pada pertemuan khutbah selanjutnya kita akan membahas rahasia di balik sholat asar, maghrib, dan sholat isya. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi pada kesempatan khutbah berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.